Itu ternyata di samping toren memang di situ ada seorang nenek-nenek lanjut masak. Dia nyium bau aroma melati. Pas lagi masak, nengok ke belakang, itu ada sosok cewek, Pak. Sosok cewek lagi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Sherly. Kumadara Mangsa Dayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber, sekaligus dia itu seorang YouTuber juga yang akan menceritakan kisah nyatanya. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jali ya. Iya, Waalaikumsalam. Bang Jali enggak goyang nih Bang Jali. Udah ini. Periksa goyangnya. Bang Jali ini katanya seorang YouTuber ya? Iya. Apa tuh YouTube-nya tuh? Jali The TV. Jali The TV. Di The TV itu apa aja sih kontennya? Awalnya sih kita kontennya game, Kak. Sekarang pengen beralih ke podcast misteri. Podcast YouTube ya. Iya. Jadi sekarang lebih sering kayak mendatangkan narasumber Iya. gitu. Iya, kemarin gue sempat lihat tuh Bang di podcast lu itu tentang guna-guna santet. Waduh, ternyata dunia pesantet itu udah luas banget ya Bang ya. Udah luas banget. Aduh. Berarti sekarang merujuk ke dunia horor. Iya. Gitu. Berarti memang punya kisah horornya juga ya. Iya. Nah, di Diary Sherly ini Bang Jali mau ceritain tentang apa? Kalau di sini saya ingin menceritakan tentang kontrakan angker yang pernah saya dulu tempatin, Kak. Waduh, kontrakan angker. Ih, serem guys. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton di Diary Sherly, alangkah baiknya kalian mampir ke channelnya Bang Jali The TV ya. Di situ kan banyak kisah-kisah horor yang benar-benar tragis, sampai ada cerita santet juga. Itu pasti mengerikan sekali dah. Pokoknya langsung dari sini nih, habis nonton dari sini langsung ke channelnya Bang Jali. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share juga. Dan Bang Jali juga punya Instagram apa Bang namanya? Rizky_Tisatjeli. Iya, mungkin kalian yang ingin menjadi narasumber Bang Rizky juga langsung lah ya kontekannya nggak Bang? Iya. Betul. Oke, lanjut aja ya ke ceritanya Bang Jali. Sebelum itu yang mau jadi narasumber juga boleh langsung DM ataupun WA ke nomor gua, udah tertera kok di Neng Sherly. Kita nggak boleh lama-lama karena gue juga sudah semakin penasaran dengan ceritanya. Kita lanjut aja ke cerita dari Bang Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Jali. Kali ini gue ingin menceritakan tentang kontrakan yang selama ini gue tempatin sebelumnya. Itu cerita awalnya dimulai pada bulan Maret tanggal 25 2022. Itu awalnya itu gue ceritanya itu ibu gue lagi dagang tuh kayak dagang, dia mencari kontrakan. Cari kontrakan, itu nanya-nanya ke tetangga-tetangga, ada kontrakan murah nggak? Nah di situ dapatlah omongan, ada nih Nek, gitu. Ini harganya 700, 2 petak. Jadi posisinya kontrakannya itu dari jalanan nggak jauh, gitu. Dia ada di pertigaan lurus dengan 8 pintu, 4 kiri dan 4 kanan, gitu. Di situ awalnya ibu gue yang survei tempat kan gitu. Nah balik dia tuh dia ke rumah ngomong, Ki udah dapet nih kontrakan murah gitu, masih di daerah sini juga gitu. Gimana Nek? Yaudah ya kalau emang lu mau ntar ikut gitu.
Ya udah dah, situ saya ikut survei gitu. Bangunannya sih bangunan baru kak, gitu. 700.000 per bulan. Ya saya kan mulai tergiur kan dengan harga yang segitu, 2 petak itu lumayan luas, gitu. Bangunannya baru. Gitu. Nah di situ saya mulai survei. Ya udah, Nek, Rizky mau gitu. Ya di situ deal lah. Kita ketemu sama yang punya kontrakannya. Kita bayar gitu. Setelah itu kita mulai packing, malamnya kita pindahan sekitar pukul jam 9. Kita pindahan. Awalnya kita nggak ada perasaan apa-apa di situ kak, masih nyaman-nyaman aja. Yang gua heranin itu 8 pintu kok yang isi cuma 3 orang. Itu awalnya gua heranin. Padahal kan kontrakan murah ya. Nah di situ paginya kita berjalan gitu. Masih enak-enak aja lah gitu. Kagak ada gangguan apa-apa gitu. Nah selang beberapa minggu gitu, anak gua nih yang pertama itu yang diteror. Dia teriak, wah teriak gitu. Lagi main, posisinya lagi main, langsung nongkrong sambil ngerengket. Saya dari dalam rumah langsung lari keluar. Ada apaan dek? Itu be, ada orang galak di samping toren. Saya lihat awalnya kagak ada apa-apaan. Itu saya lihat di samping toren. Saya coba untuk merem lah. Saya merem. Itu ternyata di samping toren memang di situ ada seorang nenek-nenek bungkuk sambil megang tongkat, rambutnya beriak sambil panggil ke anak saya. Nah di situ anak saya nyamperin, saya buru-buru tangkap, saya langsung tergep gitu kak. Gitu. Di situ anak saya nangis, saya gendong masuk ke dalam. Gitu. Saya gendong masuk ke dalam, udah neng di sini aja, jangan keluar dulu. Gitu. Nah di situ kita emang dari pagi emang itu posisi kontrakannya emang sepi-sepi aja gitu. Sampai setelah maghrib juga itu nggak ada sama sekali kehidupan, sama aja kayak kita tinggal di desa gitu kan. Nah di situ aman sampai kita bulan puasa, pertengahan bulan puasa itu ada gangguan lagi kan, istri saya yang kena gangguan gitu. Dia lagi nyuci, dia ngomong, beh kok bau kamper ya, ngomong seperti itu saat lagi nyuci. Kita kan nyuci masih pakai penggilesan gitu. Nah situ saya ngomong, lu ngarang aja lu gitu. Nggak mungkin namanya ada bau-bau gitu, kita nggak masang kamper di situ, nggak ada sama sekali kamper gitu. Saya ngomong gitu, beneran deh bau kamper ini gitu. Itu sekitar pukul jam 10 sampai jam 12 siang. Saya masuk ke kamar mandi, emang gak ada sama sekali bau-bau gituan kak. Gitu. Awalnya saya lihat sama anak saya yang kena begitu kan, melihat gitu, saya ingin menutupi aja, menutupi keadaan sekitar biar namanya istri saya nggak terlalu takut tempat itu. Nah setelah itu sampai jam 12 nyuci udah selesai. Nah disitulah pas istri saya lagi masak, tiba-tiba tuh Wali beradu, beradu. Istri saya kaget situ, astagfirullahaladzim. Mulai dari situ dia ngomong lagi, be ini Wali nggak ada angin nggak ada apa, beradu be. Itu lu cuma perasaan lu aja, nggak mungkin ya. Mungkin ada ini kali binatang gitu. Saya gituin, beneran beradu kata dia gitu. Udah lanjutin masak gitu. Lanjut masak, dia nyium bau aroma melati. Pas lagi masak, nengok ke belakang, itu ada sosok cewek kan. Sosok cewek lagi diri, rambut ya ini
menutupin muka. Di situ dia langsung teriak, langsung duduk. Teriak, duduk. Saya langsung samperin. Ada apaan sih, Neng? Di samping tadi ada, di belakang saya, di belakang saya ada cewek. Kagak ada, lu ngadi-ngadi lu, saya gitu. Beneran, Beh, ngapain sih bohong? Itu udah tenangin diri dulu. Saya mulai ajaklah ke depan buat tenangin diri dia. Di situ selang beberapa minggu, di saat saya lagi main komputer, ngedit komputer, saya pakai headset. Di situ ada suara cekikikan, gitu. Saya buka headset, nggak ada suara. Saya pakai lagi, begitu lagi kak. Yang kalau kita pakai headset kan suara dari luar nggak bakal masuk. Saya pakai lagi, begitu lagi, ada lagi gitu. Selang 3 kali, saya emosi. Woi, napsi, jangan mengganggu, tolong. Saya gituin. Di situ ada ibu saya sama istri saya. Ibu saya bangun. Ada apa sih lo malam-malam berisik? Udah nggak ada apa-apa, udah lagi tidur. Itu setelah itu saya pakai lagi tuh headset kak. Nah di dalam kamar mandi saya dengar suara gebragan tembok. Kenceng banget. Saya buka lagi headset, nggak ada suara begitu. Berulang-ulang saya pakai lagi begitu, gebrakan makin kenceng. Itu saya buka, saya langsung ke kamar mandi, saya gebrak untuk kamar mandi. Saya gitu, tolong jangan ganggu, di sini gue pengen nyaman. Gitu. Alam lu, alam gua. Tolong kita saling berdampingan, jangan saling mengganggu. Saya gitu. Tetap begitu. Nah, setelah saya begitu, tiba-tiba di kuping saya ada yang ngomong. Situ saya langsung kaget. Ada apaan nih? Kok tiba-tiba ada yang ngomong begitu? Besok malamnya jam 9.25 itu anak saya yang perempuan, si Ainun, dia melihat sosok hitam gede itu ada di belakang pintu. Dia sambil ngojok, sambil ngangkat gitu. Saya bilang, "Non, hei, kenapa?" "Itu Be, Inun takut." "Kenapa?" "Itu di samping pintu ada orang gede hitam kayak King Kong, tinggi segitu." Saya lihat kagak ada. Jadi kalau saya ngeliat dengan mata kosong, itu memang sosoknya nggak ada. Tapi setelah saya merem, saya melihat emang bener-bener ada di dekat pintu. Saya merem. Saya coba namanya berinteraksi di situ. "Lu maunya apa? Ayo, gue demi keluarga gue, nyawa gue taruhannya." Saya gituin. "Gue tantangin lu." Kayak gitu. Gitu. Dia di situ ketawa kak. Ketawa. "Lu nantangin gue? Ilmu lu belum seberapa." Saya gitu. "Ayo, kalau emang bener-bener kita one by one." Gitu. Saya di situ baca apa yang saya ketahui dari guru saya. Saya coba namanya untuk mengusir. Saya ini tetap dapat. Saya langsung keluarin. Dia ada pojok dekat itu, saya keluarin. Di situ dia begini, diri, dia ngelewatin atap, ngelewatin atap, sambil ngeliat ke arah rumah saya kak, ngeliat gitu. Saya nggak gubris di situ. Nah, saya mulai ngedit lagi tuh di situ. Di hari berikutnya saya ngedit, saya pakai lagi headset, dengar suara cekikikan lagi.
cekikikan, tapi dengan tangisan sekarang gitu. Nah, ketiga kali tetap dengar suara gitu, tiba-tiba istri saya bangun, tek, duduk dengan posisi kaki begini sambil ngeliat ke arah komputer saya, bengong itu dengan tatapan mata kosong. Saya coba samperin dia, saya tepuk, "Mah, lu kenapa?" Saya gitu. Dia tetap namanya kagak denger omongan saya. Saya tepak kedua kali, "Mah, woi, sadar." Dia tetap melihat ke situ, Kak, dengan tatapan kosong. Pas ketiga kali saya baca, saya tepak punggungnya, baru dia namanya, Astagfirullahaladzim. Kenapa sih lu? Gue tepak berapa kali lu kagak nyaut, saya gitu. Itu tadi di komputer belakang Abe, orang lihat bener-bener sosok cewek yang pernah Ola lihat di sebelumnya di dapur begitu. Lu ngadi-ngadi lo. Saya tetap namanya untuk menangin dia biar nama ini nggak terlalu percaya sama kayak gitu. Saya tetap namanya ini nendangin, udah jangan diterusin. Udah lanjut tidur lagi sih gitu. Beneran itu sama udah diem udah. Gue tahu apa yang lu lihat kayak gitu. Nah lu tidur lagi, tidur. Itu aman tuh, Kak. Sampai 2 minggu nggak sama kayak gangguan. Pas namanya malam takbiran, itu anak saya, Kak, yang bayi, dia dengan mata melotot itu melihat ke arah dekat kardus. Saya kan di situ kardus masih menumpuk tinggi gitu. Kardus tumpuk tinggi gitu, dia sambil ngeliatin situ. Ngelihat ke arah situ, saya coba namanya ini anak saya. Istri saya teriak, Beh, tolong, ini si Bilal kok begini gitu, matanya melotot gitu. Aku takut, katanya gitu. Saya lihat, ya Allah, ini kenapa lagi nih, ada gangguan apaan nih? Saya coba usir dengan air putih yang sudah saya bacain gitu. Saya coba netralisir anak saya. Awalnya saya pengen gendong tuh berat, Kak, begini berat, nggak bisa sama sekali saya gendong, kayak patung. Kalau patung kan ini masih besar, ini berat. Pas udah kayak gitu, ya Allah, situ saya dengar sebelah kuping kanan saya sambil ketawa, dia menyuruh saya sama sekeluarga untuk pergi lu semua dari sini, kalau nggak gua bikin lu satu persatu menderita di sini, gua bakalan gangguin lu terus sampai lu namanya keluar dari sini. Dia ngomong seperti itu, dia ingin kita sekeluarga tuh keluar dari kontrakan. Saya coba ngomong interaksi lagi, gua nggak bakalan pergi dari sini, ya gua bayar, nggak akan gua keluar dari sini. Walaupun nyawa gua taruhannya di sini, gua tetap tinggal sini sama keluarga gua. Saya gitu. Dia tetap dengan bersikeras, dengan ketawa kenceng gitu. Gue bikin lu mati di sini. Sosok tersebut ngomong gitu. Saya di situ mulai ada rasa takut, ada gitu. Soalnya saya untuk keluarga, gimana pun caranya saya bisa untuk ngatasin demi keluarga. Guru saya pernah ngomong, selagi masih bisa di atas sendiri, atasin sendiri, jangan minta bantuan orang lain, seperti itu. Nah, situ aman. Pas 4 harinya itu pukul 9.25, Kak, selalu pukul segitu gangguannya. Itu malam? Yes, selalu pukul 9.25 saya diganggu lagi dengan suara geraman gitu. Bukan saya doang yang dengar, itu hampir semuanya dengar. Ibu saya, istri saya,
Pertama saya dengar apa geraman seperti itu. Saya coba bangunin istri saya. Neng, bangun. Lu dengerin tuh apaan? Saya gitu. Oh iya, coba bangunin aja. Bangunin ibu saya. Saya ngomong ke situ. Nek, gimana nih? Kita udah terus-terusan diteror begini. Gitu. Ricky selama ini diem, nutupin, biar semuanya nggak merasa takut. Gitu. Nggak semuanya nggak merasa takut. Nah, ibu saya ke kamar mandi, ngomonglah di situ. Tolong jangan mengganggu masing-masing alamnya. Gitu. Saya sini sekeluarga ingin tenang. Gitu. Tetap begitu terus. Suara geraman makin kenceng. Itu kayak suara harimau geramannya. Di situ saya mutusin, ya udah, untuk malam ini kita coba ngungsi ke satu sepupu saya. Dia suaminya teman saya perguruan gitu. Dan sekarang nikah sama sepupu saya. Gitu. Saya bawa bantal, bawa perlengkapan baju bayi segala. Saya berangkat lah. Nah, di tengah perjalanan di stopin sama warga setempat, lagi nongkrong di warkop. Gitu. Ada apaan sih? Segala bawa bantal mau kemana? Nek, mau ngungsi. Kenapa yang mau ngungsi? Ya gitu yang kata warga. Kata bapak-bapak yang ada di warkop. Gitu. Langsung dari istri saya ngetuk. Ada suara geraman kayak macan gitu. Ah, masa? Kata bapak-bapak ini ngomong. Ah, masa? Beneran, Pak? Ini ada bener-bener ada suara begituan. Ah, lu jangan bikin ricu di sini. Istri saya orang tersebut ngomong gitu. Jangan bikin nyebar hoak di sini lu ya. Gitu. Selama namanya orang-orang ngontrak di situ kagak ada yang ngomong gitu. Saya mulai nenangin dah. Udah, jalan. Gitu sih. Orang-orang nggak bakal percaya omongan kita, saya gitu. Udah jalan. Daripada ribut di situ kan. Saya mulai tuh. Sampailah di rumah sepupu saya. Gitu. Saya ngomong dah sama sepupu saya yang cewek. Jul, gue numpang ngungsi di sini ya, saya gitu. Nah, emangnya ada apaan sih? Malam-malam lu nggak kasihan sama anak? Jam 9 lu bawa-bawa. Bukannya apa-apaan, Jul. Gue selama ini gue diteror di kontrakan itu selama berminggu-minggu segitu. Ah, lu masih percaya aja hal kayak gituan? Emang sepupu saya emang masih belum percaya sama hal kayak gitu. Nah, beneran, Jul, serius. Gue nggak bohong. Saksinya tuh nih 2 orang segitu. Saksinya istri saya sama ibu saya. Iya bener, Umi juga denger di kamar mandi ngomong gitu ke sepupu. Nah, sepupu saya yang cowok itu nyertuk, Aki pulang kali gitu. Emang almarhum kan sering datang lah untuk nengokin cucunya gitu. Ah, kalau misalnya bapak gua datang mah nggak mungkin begitu, Dot, saya gitu. Saya coba gitu. Dia sama ketawa-tawa dia. Ya udah, itu biar pada tidur anak-anak dah. Anak-anak tidur situ sampai nunggu suaminya pulang. Sekitar pukul jam 11 suaminya pulang gitu. Pas buka pintu, wih, udah kayak teriak sini pada ngumpul, sini pada ngungsi ya, kata gitu. Ada apaan sih tumben-tumbenan rame di rumah gua? Nah, situ saya mulai ngomong dah, Bek, saya sebut aja Bebek lah ya. Tolongin gua lah, Bek, gua udah gak kuat. Gue berhari-hari berminggu-minggu gue diteror di kontrakan gitu sama makhluk-makhluk kayak gitulah kayak gitu. Saya di situ diceletukin sama dia sambil marah. Ah, lu sakti doang lu. Urusan kayak begitu lu kagak bisa nanganin. Gitu. Ntar kita kesana. Ya. Dia istirahat dulu, ngopi-ngopi lah di situ ya. Gitu. Sekitar pukul jam 12 diajak saya. Ayo, gue cek kontrakan lo. Dicek lah kontrakan. Saya jalan. Gitu.
Yang awalnya hawanya pengap, panas, pas kita buka pintu, ada mana? Nggak ada sama sekali hawa panas, pengap. Di mana? Di kamar mandi. Saya gitu. Dibuka lah, dobrak kamar mandi. Sampai di gini pintu kamar mandi, lihat. Nggak ada hawa-hawa kayak gitu. Ah, lu bohong sama gua lu. Ini buktinya kagak ada. Ini adem-adem aja nih kontrakan. Kagak ada hawa-hawa kayak begitu. Gitu. Ya udah, gua tungguin di sini sampai jam 2. Gitu kata dia. Ditungguin di situ sampai jam 2. Kita di situ ngopi ngerokok di situ. Sampai jam 2. Tuh, kan? Kagak ada ini buktinya. Lu ngadi-ngadi lu. Ya Allah, Bek. Gua kalau namanya nggak bakalan gua ke rumah lu, Bek. Ini 2 orang, bukan gua doang. Kalau gua doang, lu boleh nggak percaya. Ini istri sama emak gua yang nyaksiin, bukan gua doang. Ya udah, ayo pulang. Ya. Kita pulang lah situ. Ya, sekitar pukul jam 4, ibu saya ngomong, pulang yuk, gak enak di sini, kelamaan. Ya tapi ini sih, ini gimana? Udah nggak apa-apa, ntar pagi kita jemput. Ya udah, kita pulang ke kontrakan jam 4. Ya udah Nek, udah lu berdua pada tidur dah, ibu begadangin. Jadi saya begadangin tuh Pak. Gitu. Sampai pagi, istri saya kerja, ibu saya dagang. Saya tetap di situ sampai jam 10. Jam 10 pagi di situ saya dengar suara orang ngorok. Mungkin orang tetangga ngorok sampai kencang banget. Berterus sampai jam kurang lebihnya 2 jaman. Di situ saya keluar. Saya ngerokok lah sebatang situ. Ngerokok sebatang di depan teras. Saya tepak gitu. Saya tengok nggak ada. Sebelah kanan tepak lagi, sama nggak ada sama sekali orang yang namanya nepuk saya. Pas saya main di tepok sini kenceng, dar, saya muntah di situ Pak. Langsung muntah. Pas saya langsung diri, saya masuk. Lu maunya apa? Kayak gitu. Saya coba tantangin aja. Kalau emang lu nggak seneng gue di sini, gitu, oke, gue bakalan turutin kemauan lu. Tolong jangan ganggu kehidupan keluarga gue. Saya gitu. Itu sama saya namanya maki-maki gitu, saya ngomel, gitu. Di situ saya malah ketawain, kenceng ketawanya, kayak suara laki, kenceng. Menggema gitu. Ya saya ngambil pusing lah. Saya tenangin diri, saya coba baca-bacaan, tenangin diri situ. Alhamdulillah sama itu kagak ada gangguan. Nah, selang beberapa hari, 3 hari dari kejadian itu, malamnya Kak, sekitar pukul jam 12, di saat saya lagi main HP. Saya kan emang biasa namanya saya begadang untuk ini bayi, bangunin ibunya buat nyusu atau apa, saya gitu begadang. Nah di situ saya lagi main HP di kamar mandi, itu putih Kak, jelas, tanpa tanpa merem, jelas kepala begini. Ini ada ini gundul-gundul kayak tali gitu. Sambil goyang-goyang. Iya, pocong. Goyang-goyang gini. Saya nggak jelas, langsung tiba-tiba nih badan lemes semua. Gitu. Ini sunyi, nggak ada sama sekali angin atau apa gitu, enggak. Betul, saya ini bengong ngelihat ke arah itu, bengong. Saya pengen ngucap aja, saya pengen istighfar susah. Istighfar aja susah di saat itu. Nah
Istri saya bangun, dia coba nepok saya, beh, gitu. Tetap nama di kuping saya tuh nggak ada sama sekali ini suara, gitu, nggak ada suara. Pas ketiga kali tepok, beh, woi, bangun, gitu. Lu kenapa? Disitulah saya baru bisa ngucapin istighfar sambil ngalah napas. Saya sambung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nyebut, saya ngomong lah ke istri saya, gue jelas banget Neng, dekat pintu kamar mandi begini, apaan yang lihat? Pocong. Gue selama ini ngeliat begitu dengan mata gue melek. Kalau ini bener-bener, gue pengalaman gue di situ, dengan mata gue melek, tiba-tiba ada sosok di situ, segitu. Ya udah yuk, kita keluar dari sini aja, kata istri saya gitu ngomong. Tadi dulu, ngomongin dulu ke Umi, ngomongin, Nek gimana nih? Ini kita udah kesekian kali begini, gitu. Nah ibu saya mulai ngomong, Ki, di Jakarta sekarang harga segitu tuh susah. Lagi pula gue di sini alhamdulillah dagangan gue habis terus, katanya. Dagangan gue habis, emang selama namanya saya tinggal di situ kak, emang selalu habis terus gitu dagangan. Entah namanya faktor ada hal-hal macam kayak gitu atau gimana, saya juga kurang paham gitu. Habis terus gitu. Ya udah, oke, kalau maunya kayak gitu kita tahan aja sampai di mana, sampai kuatnya gitu. Nah setelah itu hari berikutnya kita tenang tuh kak tuh, sama sekali nggak ada gangguan. Harinya anak ibu saya sekarang ini teror, lagi tidur pintu teralis di gedor-gedor kencang, tudur kencang sampai ibu saya bangun. Saya kadang saya lagi tidur, emang lagi capek banget lagi hari itu ya. Saya tidur, bangun ibu saya, woi siapa lu? Badar banget sih lu. Dikirain anak tetangga, soalnya setiap jam 1 emang anak tetangga pulang ngamen kak gitu. Nah bangunin dah saya, Ki bangun, ada apaan sih Nek, malam-malam jam berapa nih? Langsung gue tutup pintu ini dalam dengan suara gitu. Nah paginya ibu saya mulai ngomong dah tuh ke anak tetangga. Ibu saya namanya Robila, Bi, anak lu ngapain sih gedor-gedor pintu gue, badar banget malam-malam jam 1 gitu. Nah ibunya kagak terima. Lah anak saya emang gak nakal Nek, emang setiap jam 1 saya juga digedor-gedor juga, kata gitu. Anak perempuannya gitu, Mah ini ada yang gedor-gedor rumah gitu. Satu yang di WA lah itu anaknya ke ibunya gitu. Nah ternyata di situ bukan saya doang ternyata yang diteror, hampir semua yang tinggal di situ diteror seperti itu juga kan, tapi dengan cara gedor-gedor pintu. Nah yang sampingnya juga didengar suara orang nangis juga ternyata gitu. Nah disitulah gue saya mulai berpikir, ya gue pengen pindah dari sini lah kok kayak gini caranya gitu, tapi masih ditahan gitu. Nah pas hari berikutnya saya emang posisi saya yang lagi begadang, ibu saya lagi tidur mata melotot gitu, gini pempengnya gitu dengan suara napas tengah-tengah ngap-ngapan. Saya coba ngampirin ibu saya, Nek sadar kenapa? Saya takut kan namanya orang udah tua gitu, ngap-ngapan begitu. Saya coba bangunin, dia semacam kayak kena rep kak. Saya coba bangunin kagak ini. Nah pas itu sama juga, ketiga kali saya bangunin baru dah sadar, Ki tolongin gua, sambil dia nyebut istighfar, tolongin gua. Kenapa sih? Gue ditinin pocong dengan posisi badannya gemuk,
lebih gemuk dari lu. Ditinin, cuman mukanya tuh ngadepnya ke atas gitu. Ngadep ke atas ditinin. Terus mau gimana? Masih mau bertahan juga di sini gitu. Kalau Rizky mah silakan aja. Ini yang gila ini masalahnya. Gitu. Masih bayi, kasihan dengan hal-hal kayak gitu. Ya udah, besok kita cari kontrakan. Kita cari kontrakan. Terserah lu mau di mana, kata dia. Kata ibu saya. Ya udah, besok kita ngecek kontrakan. Saya cerita ke tetangga saya yang lama dulu saya ngontrak di situ. Di situ saya dicariin lah kontrakan sama beliau. Nah, pas siangnya ke rumah. Nek, ini ada kontrakan nih, gitu. Yang punya rumah ngadain kontrakan. Nih udah tinggal sini ya. Dia harganya 1 juta, 2 petak juga sih sama, beda berapa ratus lah gitu. Ya udah, saya tanpa nama pikir panjang udah saya langsung dealin aja, udah nggak perlu lama-lama lagi. Jam 10 itu besok harinya saya mulai packing barang, Kak. Mulai packing barang sama istri. Awalnya saya dari luar habis bakar rokok. Tiba-tiba saya masuk, baru berapa langkah dari pintu, baru berapa langkah, tiba-tiba mata saya tertuju ke kamar mandi, Kak. Langsung begini. Di situ jelas, Kak, yang disebut namanya ibu saya, yang benar-benar pocong gemuk, itu ada. Dia lagi diri, begini, sambil goyang-goyang badan. Wah, situ saya langsung ngibrit, langsung lari lagi keluar. Tanpa pikir panjang, ada istri saya lagi ngepekin, langsung nengok, apa sih Beh? Tiba-tiba lu lari kan? Udah neneng, udah diem. Gua ngeliat jelmaan kayak gitu lagi tuh, pojok situ tuh, kayak gitu. Udah yuk kita kemana dulu Ken buat tenangin diri, kata istri saya gitu. Udah, kita ke rumahnya Bibi kayak dulu deh. Udah urusan packing ntar aja, ntar gue suruh anak-anak lah. Ya udah kita tenangin situ sampai ibu saya pulang dagang. Tenangin situ. Jam 5 gitu kita packing lagi bareng sama teman-teman saya, packing barang. Alhamdulillah situ kita jam 9 malam kita pindahan dari situ, Kak. Kita pindahan jam 9. Nah di jam 9 itu kita kayak ada yang nakol itu ke arah saya. Alhamdulillah nggak kena, padahal itu kagak ada batu, Kak. Awalnya tiba-tiba ada batu, takut bet, saya langsung ini refleks, langsung mundur ke belakang. Ini nyambit gua neng, emang lagi tuh istri saya lagi di dapur gitu, buat ngebersih-bersihin di dapur. Enggak, nah ini batu dari mana? Sempatlah saya suzon sama istri saya gitu. Enggak, ada nyambit gua neng. Udah yuk, kita udah mulai ini kemas lah. Udah mulai gitu. Situ saya udah berpindah dari tempat itu, Kak. Selang beberapa hari di kontrakan baru itu anak saya yang Ainun sekitar jam 6:30 didatengin sama sosok pocong. Teman-temannya langsung lari ke rumah kontrakan saya. Abah Ainun, ada apaan Pak Hari? Kok tiba-tiba lu kencang begitu? Itu si Ainun ngeliat pocong di atap gitu. Saya langsung buru-buru saya lari, saya samperin anak saya, takut kenapa-napa ya. Namanya habis maghrib kan, kalau kata orang dulu, kalau habis maghrib jangan main gitu. Soalnya hal yang kayak gitu tuh baru keluar gitu. Saya samperin ke anak saya, Nun, itu saya tarik itu badannya tuh kagak, tangannya nggak sama sekali bergerak, Kak, berat gitu. Kayak ada yang nahan gitu. Dia sambil matanya ngeliat ke atas gitu. Saya coba ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim, bener di atas atap lagi diri begini gitu. Cuman mukanya tuh ditutupin kain kafan, kita nggak ngeliat mukanya gitu. Buru-buru saya angkat anak saya bopong, saya masuk ke dalam gitu. Saya masuk ke dalam, disitulah dia langsung nangis. Inun takut, Inun takut, Inun nggak mau di sini gitu. Ya seperti itu ngomong. Udah tenang, ada apaan?
itu ada putih-putih di atas gitu. Yang Nun pernah lihat di kontrakan sebelumnya, kata dia gitu. Udah tenang, minum dulu, saya kasih air putih kan, saya kasih air putih, tenangin diri. Situ saya tidur, jam 1 saya bangun untuk ngebantuin ibu saya bikin adonan donat gitu. Di saat saya lagi bikin adonan donat, kamar mandi di dapur itu kan ada ventilasi gede kak, bekas exhaust di dapur itu. Tiba-tiba di situ pocong ke ventilasi gede gitu. Ada apaan sih nih, tiba-tiba namanya dia nyamperin lagi gitu. Situ saya langsung ngibrit lagi kamar tidur. Ibu saya bangun, ada apaan sih lo? Itu dia kalau nyamperin lagi ke sini, Nek. Gitu. Kalau feeling saya, kayaknya ada yang mau sesuatu disampaikan gitu Pak. Cuman dengan berinteraksinya salah. Dari situ saya mulailah, saya tidur. Saya didatangin mimpi Kak sama sosok tersebut. Cuman dia nggak berbentuk pocong. Dia berbentuk manusia seutuhnya, baju kokoh, pakai peci putih. Itu bapak-bapak. Dia minta didoain. Nah, Dek, tolong doain bapak. Bapak pengen tenang. Saya langsung sontak, langsung bangun. Astagfirullahaladzim. Saya sambil ngusapin muka. Nah, besok paginya saya coba nelusurin dah tuh omongan tetangga-tetangga sekitar yang melalui ibu saya gitu kan. Ternyata memang kontrakan yang saya tempatin dulu itu bekas bapak-bapak meninggal di kamar mandi dengan terpleset di situ. Dengan situ dengan anaknya itu kontak di pojok dekat toren. Gitu. Sebelumnya emang kontrakan itu awalnya itu kebun Kak. Kebun itu ada pohon beringin sama pohon asem. Nah, nggak jauh dari situ ada pemakaman keluarga lah, gitu kan. Pemakaman keluarga. Nah, setiap namanya pohon itu ditebang, pohon beringin itu ditebang, itu yang nebangnya itu sakit. Yang nebang sakit. Alhamdulillah di situ setelah guru saya yang ngatasin gitu, pohon itu tuh berhasil ditebang Kak, pohon beringin itu dan pohon asem. Kalau pohon asem itu yang nempatin itu nenek-nenek gitu kan, pohon asem yang udah lama dan pohon beringin. Ya mungkin sekian cerita gua di situ Kak. Mudah-mudahan namanya dapat pengalaman. Alhamdulillah. Ya. Aduh, menegangkan ya ngelihat sosok pocong yang benar-benar real kayak gitu. Iya. Kalau gue sih pasti pingsan sih bang, langsung bang. Apalagi sosok pocongnya gede banget begitu kan. Iya. Dan yang anehnya setelah Bang Jali pindah itu malah selalu diikutin ya. Diikutin terus. Padahal kan udah nggak menetap di kontrakan yang pertama ya. Iya. Itu kontrakan yang pertama sama yang kedua itu jauh apa enggak sih? Deket Deket banget. Tinggal jalan doang. Cuma mungkin pindah kamar aja apa gimana? Enggak, jadi beda RT lah. Oh iya, tapi masih dalam lingkup kampung Iya, itu iya. gitu. Ternyata memang sosok itu mengganggu karena ada maksud tertentu ya, ingin Iya. didoakan sebenarnya gitu. Cuman memang salah ya kan, mengganggu hampir tiap hari, udah gitu sama anak Bang Jali juga diganggu gitu. Iya. Malah kita mikirnya ke anak Bang Jali sih ya. Mm-mm. Tapi kalau Bang Jalinya madu, gue udah. Itu gue masih penasaran Bang. Lu itu ngomong sama si sosok itu bener-bener langsung atau memang dalam hati gitu atau kayak gimana tuh? Jadi Yang pas kita menantang berinteraksinya itu nantangin itu dengan mata terpejam gitu, mata merem, mata batin lah gitu. Oh, jadi nggak secara langsung gitu. Iya. Kalau yang secara langsung itu pas akhir itu saya ngomong langsung, saya belak-belakan, saya ngomong dengan pintu saya tutup soalnya takut namanya yang tetangga yang itu nyamperin ke kontrakan takut ganggu saya juga sih.
Aduh, memang sih sebagian bangunan-bangunan itu yang memang ada kisahnya ataupun masa lalunya yang ya ada sesuatunya itu pasti ada aja ya gangguannya gitu. Mungkin keluarganya belum mendoakan secara full, mungkin jadi dia masih ingin tambah doanya dari keluarga gitu. Mungkin melalui Bang Jali ini. Soalnya itu di situ tuh yang kontrak satu itu tuh yang tempat saya tinggal itu ya bapak-bapak itu doang gitu, sama anaknya beda, anaknya di belah pojok, soalnya kan itu kan nggak muat kalau untuk tinggal. Oh, jadi di situ itu ada 3 kontrakan yang terisi. Iya. Yang sebelah Bang Jali itu bapak-bapak. Saya tempatin bapak yang meninggal. Nah, itu bapak-bapaknya juga diganggu juga. Itu yang meninggal itu. Oh. Gitu. Terus gimana sih, kan ini ada 8 pintu nih. Yang terisi berapa? Yang terisi 3. Yang sebelum 3. Saya itu yang terisi itu saya kurang tahu ya. Jadi yang sesudah saya pas saya tempatin itu 3 orang situ. Dengan anaknya yang pojok. Anak beliau yang meninggal ini pojok. Nah, yang sebelahnya itu masih ada orang di situ. Kosong. Kosong. Jadi ya dengan 8 pintu itu misalnya 1 kiri, tengah kosong, ini. Oh iya. Dan masih penasaran itu masih ada nggak sih kontrakannya? Masih. Dan sekarang udah ada yang nempatin yang saya tinggalin dulu. Terus dengar nggak sih kalau dia itu diganggu atau enggak gitu? Saya belum nanya sih ke beliau. Dan jadi setiap namanya ada orang yang pengen kontrak di situ selalu nggak jadi gitu. Entah namanya dari kontrakan atau dari pihak yang punya rumah kontrakan, ada yang seneng gitu atau gimana. Memang hawanya juga ya kurang enak mungkin ya. Aduh, penasaran sih sebenarnya. Nanti kapan-kapan Bang Jali tanya ya. Dia diganggu juga apa enggak gitu. Nah, setelah dimimpiin Bang Jali ngirim doa sama bapak-bapak itu, almarhum itu. Namanya kalau saya sebutin Safrudin bin Bilal. Ya mungkin teman-teman yang memang tahu kontrakan itu gitu ataupun deket ya kirim doa lah gitu biar yang ngontrak di situ ataupun warga setempat tuh tidak diganggu gitu. Bahkan Bang Jali pun sesudah keluar dari kontrakan itu tetap diganggu ya kan. Anaknya juga sampai ngelihat sosok yang bener-bener nyeremin banget. Untungnya nggak kenapa-napa kan anaknya gitu. Aduh, seru banget sih ceritanya. Next Bang Jali hampir lagi lah ke sini. Siap. Nanti insya Allah gue bakal cerita di channelnya Bang Jali The TV gitu. Oke, Bang Jali terima kasih sudah mau mampir dan bercerita di Dede Neng Sherly. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share di YouTube-nya Jali The TV karena di situ banyak konten-konten yang seru banget, dan kalian juga jangan lupa subscribe di channel Dede Neng Sherly. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.